Judulnya saya simple ya, hidup bersama individu autistik karena dari kecil sampai kapanpun gitu ya memang itu adalah hidup kita. Kita sebagai sebuah komunitas yang suka atau nggak suka, ya memang kita berada di dalamnya. Nah, saya mau mau harus sharing sedikit tentang sedikit textbook ya, berhubung ada beberapa yang memang baru di dunia ini. Nah, dulu kita taunya itu autis, autis, autis gitu. Bahkan pada saat pertama di Indonesia masuk tuh kan tahun 90-an. Sebelumnya kan kita nggak tahu ini masalahnya apa. Buat yang anaknya lahir di tahun 90-an juga kita ibaratnya nabrak dinding lah. Ibaratnya tuh jadi pioneer. Nah, di dalam kamusnya dunia psikologi dan psikiater itu ada namanya DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Jadi itu eh, buku saktinya untuk bisa menegakkan diagnosa dan itu berdasarkan statistik di komunitas. Zaman dulu itu disebutnya sebagai PDD, Pervasive Developmental Disorder, payungnya ya, dan di dalamnya itu ada macam-macam autistik, Asperger, Rett, Childhood Disintegrative Disorder sama PDD-NOS. Ternyata ya sama seperti seperti juga ilmu apapun juga ada perubahan. DSM-5 terbit 2013, which is 10 tahun yang lalu. Semua masuk ke dalam sebuah payung yang namanya autism. Kalau kita nonton film terus kemudian ada dialog-dialog, My son is in the spectrum. Itu caranya mereka yang di luar sana, Amerika, Australia, itu menyebutkan bahwa anaknya itu kebutuhan khusus yang masuk ke dalam payung autism. Karena memang autism itu kan sangat-sangat luas ya, batasannya itu nggak ada yang sama. Nah, tapi sekarang semua masuk ke dalam spektrum autism itu dan dibedakan levelnya. Ada level 1, 2, 3. Berdasarkan apa tuh ada definisinya. Nanti siapa yang kepingin tahu definisinya, nanti saya kirimin secara pribadi lewat WA. Tapi intinya adalah ada level 1, 2, 3. Bagian yang paling ngeri itu adalah kalau masuk ke level 3. Artinya dalam hampir semua aspek kehidupan dia membutuhkan bantuan. Bantuan apa? Aduh, kalau saya zaman dulu research ya buat waktu saya S2, waktu saya jadi pembicara di mana-mana, itu saya ngelihat YouTube-nya orang Amerika, orang Australia itu saya mau nangis karena banyak yang udah dewasa tapi hanya hidup di kamarnya aja, di kamarnya marah-marah, terus ngelihatnya video kartun anak-anak. Terus saya berjanji pada diri saya sendiri, saya nggak mau kayak gini anak saya gitu. Jadi perjuangan zaman dulu, nih orang-orang yang udah kenal saya dari zaman dulu pasti tahu bahwa ya segala hal ya dikerjain. Segala hal saya kerjain. Bukan apa-apa, cuma satu. Saya ingin anak saya bisa enjoy, bisa happy. Ternyata kan dalam perjalanan waktu anak saya ternyata tidak bisa bicara meskipun terapi bicara dari umur 3 tahun. Dan sekarang kalau saya lihat-lihat lagi dari definisi ini, anak saya masuk ke yang level 2. Artinya, dia nggak bisa saya lepas hidup sendiri. Seperti anaknya teman saya, keren. Dia kerja, dia kos, benar-benar pulang tuh cuma 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Itu juga kata mamahnya kalau dia inget aja sama saya gitu. Itu itu sesuatu yang, wih, luar biasa. Meskipun kadang-kadang dia masih flapping, meskipun kadang-kadang dia masih eh, lagi ngerjain tugas gitu dia ngomong sendiri gitu. Tapi udah diterima oleh lingkungan kantornya ya. Ya dia level 1, dia requiring support masih inflexibility of behavior, masih ada permasalahan tapi dia bisa ngeblend dengan permasalahan yang minimalis. Nah, tapi saya tahu, saya nggak di itu, saya nggak bakalan bisa. So ya udah, it's okay gitu. Nah, ini level 1, 2, 3. Jadi nanti kalau ngikutin pembicaraan di mana-mana jangan kaget, terus jangan terus dijadikan polemik karena ilmunya udah berubah ya. It's okay, nggak menjadi permasalahan penting pun.
tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.